Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin roti yang enak, empuk, tanpa di mixer, dan bikinnya simple banget, mudah banget pokoknya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Langkah pertama kita siapkan untuk bahan biangnya. Di sini aku udah siapkan 4 gram ragi instan, kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir dan 50 ml air putih. Nah, kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata bisa kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita buka penutupnya. Nah, ini kalau berbuih seperti ini itu tandanya raginya masih aktif. Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan 35 gram gula pasir, kemudian aku tambahkan dengan 140 ml susu cair. Selanjutnya aku tambahkan juga dengan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita masukkan untuk bahan biangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku udah siapkan 330 gram tepung terigu protein tinggi. Ini tepung terigunya kita masukkan ke semua. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini bisa kita tambahkan dengan 40 gram mentega. Selanjutnya aku tambahkan juga dengan 2 gram garam dapur. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu semua bahannya sampai tercampur rata. Karena dirasa berat menggunakan spatula, jadi aku ganti untuk mengaduknya ini menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih. Kalau udah tercampur rata seperti ini, untuk tekstur adonannya masih lengket ya. Kemudian di sini aku udah siapkan alas kerja. Selanjutnya alas kerjanya ini kita taburi dengan tepung terigu. Nah, untuk langkah berikutnya kita ambil adonannya, kemudian ini bisa kita uleni sebentar. Di sini kita uleni sebentar aja, sekitar 5 menitan. Cukup sampai adonannya itu nggak lengket, nggak usah sampai yang transparan atau kalis elastis ya. Kalau udah nggak lengket bisa kita bulatkan dan kita bagi-bagi sekitar 11 bagian dengan berat 50 gram. Kemudian ini mau aku diamkan dulu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit ini adonannya udah siap kita rounding. Nah, ini kita ambil dulu satu bagian, kemudian ini kita bulatkan. Kalau udah cukup bulat seperti ini bisa kita tata, kemudian lanjutkan sampai semua bahannya habis ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita ambil adonan yang pertama kali kita rounding. Untuk bagian yang mulus ini kita letakkan di bagian atas, dan untuk sisi sebelahnya atau sisi setengahnya ini kita pipihkan seperti ini ya. Jadi kita pipihkan agak berbentuk oval seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita balik dan lanjut kita pipihkan dulu. Pokoknya teman-teman kita pipihkan sampai adonannya itu benar-benar rapi sebisa kalian ya. Nah, ini kalau udah cukup pipih bisa kita gulung ke dalam seperti ini. Nah, selanjutnya untuk cara berikutnya bisa kalian simak videonya ya. Kalau udah cukup rapi untuk bagian ujungnya, ini kita pilin atau bisa kita lonjongkan seperti ini. Kemudian ini bisa kita rapikan untuk bagian bawahnya, kita cubit-cubit agar lebih rapi. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai ya. Nah, kalau udah semua kita bentuk seperti ini, selanjutnya ini bisa kita letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin atau mentega.
Untuk langkah berikutnya, ini adonannya mau aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya. Selanjutnya ini bisa kita olesi dengan susu cair. Kalau semua permukaan adonannya udah kita olesi dengan susu cair, ini udah siap kita oven. Nah, di sini kita oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang ya. Ini aku menggunakan api atas bawah. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Setelah 25 menit ini aku rasa udah mateng ya. Selanjutnya kita keluarkan adonannya dari dalam oven. Nah, ini untuk langkah berikutnya karena untuk adonan satunya ini masih kurang mateng, jadi aku biarkan dulu. Nah, selagi masih panas, untuk roti yang udah mateng di sini aku olesi dengan margarin atau mentega ya. Nah, kalau udah kita olesi dengan margarin atau mentega, ini mau aku sisihkan dulu sampai rotinya benar-benar dingin. Kalau udah dingin, ini rotinya super empuk banget. Kemudian di sini mau aku tambahkan dengan topping meses warna-warni dan juga choco chip. Untuk yang pertama ini mau aku belah dulu di bagian tengahnya. Nah, ini jangan sampai putus ya. Kemudian kalau udah terbelah seperti ini, selanjutnya mau aku isi dengan buttercream. Nah, di sini untuk buttercreamnya aku tambahkan dengan sedikit perasa coklat atau pasta coklat. Kemudian ini kita ratakan seperti ini ya. Nah, kalau udah terisi penuh seperti ini, selanjutnya mau aku tambahkan dengan topping choco chip di bagian tengahnya ya. Nah, ini kita ratakan, kemudian kita tekan-tekan sedikit agar choco chipnya itu benar-benar menempel. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan dulu. Untuk yang kedua ini aku mau tambahkan dengan buttercream, tapi ini enggak aku robek untuk bagian tengahnya ya. Kita olesi aja di atas permukaannya seperti ini, kita ratakan. Kalau udah benar-benar rata, ini untuk mesesnya aku pindahkan dulu ke dalam piring seperti ini. Kemudian ini bisa kita tekan-tekan langsung aja seperti ini ya. Nah, kalau udah rata seperti ini, aku rasa udah cukup. Untuk langkah berikutnya bisa kita ulangi cara ini sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya. Jadi untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 11 pieces ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini cocok banget untuk jadi ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Jadi resep ini tuh praktis banget ya. Jadi sekali ngadon kita udah menghasilkan 2 resep roti dengan 2 varian rasa ya. Nah, untuk hasilnya ini juga empuk banget rotinya, bagian dalamnya super menul dan isiannya itu lumer banget dan super banyak ya. Ini tuh enak banget, sekarang mau aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, rasanya manisnya pas, gak kemanisan sama sekali, ketambahan topping coklat jadi rasanya makin mantul ya. Nah, untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa kalian cobain resepnya di rumah. Sampai di sini dulu ya resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di resep-resep aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.